Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan atau yang berada dalam perbedaan waktu, mungkin selamat siang atau selamat malam, dan rekan-rekan yang berbahagia yang senantiasa mengikuti sesi pembelajaran kita. Dalam sesi kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ya tentang bagaimana sih proses proofing artikel yang sudah di accepted ya di penerbit berkualifikasi tinggi yaitu Elsevier. Kita lihat bahwa jurnal-jurnal yang baik atau jurnal-jurnal yang memiliki katakanlah kualitas yang bagus itu biasanya juga memperhatikan aspek-aspek kecil ya seperti spelling ya, aspek layout dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan sedikit berdiskusi atau berbagi bagaimana proses proofing artikel. Uh, untuk kasus kali ini kita akan memakai sampel dari artikel saya pribadi yang baru diterima di penerbit Elsevier dari jurnal Halion. Jadi rekan-rekan yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saya menerima email yang mengatakan bahwa artikel saya sudah sudah di accepted, akan terbit, dan kita diminta untuk melihat apakah secara spelling, tata letak dan lain-lain ini sudah benar belum seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan proofing artikel ya atau artikel proofing. Nah, rekan-rekan biasanya kalau nanti rekan-rekan diterima di paper diterima untuk dipublikasikan di penerbit-penerbit yang berkelas atau berkualifikasi bagus. Nah, nanti teman-teman biasanya selalu diminta untuk mengecek ulang apakah artikelnya ini sudah pas. Nah, untuk kasus saya ini penerbit Elsevier ya, jurnalnya itu Halion ini memberikan link untuk saya klik agar bisa melihat artikel yang akan diterbitkan nanti sudah cocok belum. Nah, ini ketika kita klik artikel ini, kemudian kita akan lihat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya yang apa kalau kalau kita sudah sampai proofing ini bukan untuk mengevaluasi konten ya, nggak boleh ya, tapi dalam kasus ini kita hanya diminta apakah nama kita sudah benar ya, apakah nanti layoutnya sudah benar, apakah nanti ada references yang sudah yang sudah yang kita pakai ya sudah benar namanya, linknya seperti itu. Nah, ini yang yang rekan-rekan harus perhatikan adalah aspek-aspek ini seperti itu. Nah, ini kita proofread ya, kita kita proceed. Nah, ini adalah letak artikel saya ya yang hari ini kita akan lihat fitur-fitur apa sih yang ada dalam menu proofing artikel. Nah, biasanya ini di sini ada ya, ini artikel kita ya, biasa seperti itu. Nah, ini ada yang in-text revision. Jadi ini boleh kita melakukan langsung revisi di artikelnya. Nah, ini misalkan ini rekan saya Profesor Gunawan, ini ternyata namanya salah gitu kan. Mungkin ketika saya menginput nama pertama kali itu salah. Nah, di sini diminta untuk memperbaiki. Nah, ini selain saya memperbaiki nama Profesor Gunawan, juga saya memperbaiki di index-nya, di bodinya langsung seperti itu. Nah, kalau ini sudah benar, nanti tinggal diupdate seperti itu dan klik dan seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya tambahkan sedikit terkait dengan ya misalkan supaya meningkatkan keterbacaan harus ditambah satu dua kata seperti itu. Nah, rekan-rekan biasanya kalau misalkan kita udah sampai tahap ini ada namanya queries ya. Ini sama nanti apakah di Taylor and Francis, di Sage Open, di Sage seperti itu. Ini selalu memberikan queries. Cuma nanti sistemnya berbeda-beda antara satu penerbit dengan penerbit yang lain. Dalam kasus saya ini saya ada 3 pertanyaan yang diminta ya untuk lihat. Pertama tentang kalau Q1 ini tentang referensi claim ini 2018 ini sudah benar belum? Nah, ini nanti ya, ini saya belum cek. Nah, tapi saya langsung ngecek yang ke query 2. Nah, query 2 ini ternyata di sini terkait dengan pendanaan ya, funding. Nah, ini sudah benar belum? Nah,
Sebelumnya saya nulis Ministry of Education and Culture Indonesia, karena ketika melakukan input awal pertama kali yang ada adalah menu seperti ini. Tapi ternyata kan kebetulan riset saya ini didanai oleh dulu Menristek Dikti ya dulu ya. Nah, karena saya dulu didanai oleh Menristek Dikti, ini harusnya ditulisnya Ministry of Research, Technology and Higher Education. Nah, ini sudah saya rubah. Nah, ini kalau sudah, nih kita kasih respon, terus nanti diupdate. Nah, itu rekan-rekan. Nah, di sini kalau misalkan rekan-rekan nggak langsung, biasanya kalau proofing ini nggak diminta waktunya itu nggak lama ya. Kalau kasus Helen ini hanya diminta 2 hari. Di kasus beberapa artikel dulu saya di Taylor and Francis itu kisaran 1 minggu seperti itu. Ya. Nah, nanti misalkan kita nggak mau menyelesaikan hari ini, ya kita save dulu aja. Ya. Tapi kalau misalkan kira-kira ready untuk untuk kira-kira oh ini sudah pas banget gitu kan, sudah pas banget. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi ya saya bilang ini tadi salah nama, terus ini saya perbaiki. Nah, di sini ada apa proof ya. Ini kita lihat nih. Ini biasanya di generate. Yang menarik dari apa namanya penerbit-penerbit besar ya, ketika kita melakukan proofing ini suka sekali mereka menampilkan ini yang bakal terbit seperti ini nanti, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah proses generating page proofnya. Ini agak-agak sedikit lama seperti itu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, bahwa penerbit-penerbit yang baik ya, bagus gitu kan, itu biasanya sebelum proses akhir publish yang beneran publish menjadi artikel, ada isunya, ada nomor, ada issue, ada page, itu kita diminta untuk proofing. Nah, ini udah selesai ya proofnya. Nah, ini oke. Oh, ini masih loading dulu sebentar. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini rekan-rekan. Oke. Nah, ini hasil proofing tadi. Ya, ternyata pas setelah dicek, oh ini namanya sudah benar. Ya, namanya sudah benar. Nah, terus kita lihat dulu. Biasanya saya pernah ada kejadian kecil ya. Ini salah karena apa namanya universitas saya ini ada nama ini. Ya, jadi ada penerbit yang langsung menghilangkan ya, penerbit besar langsung menghilangkan, dianggapnya ini nama orang. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya melakukan beberapa revisi terkait dengan funding tadi. Nah, ini ya, oh ini nih ada T di sini kan. Nah, supported by, ini berarti kita harus edit lagi nih di sini. Kita edit lagi. Ya, kita edit berarti ada yang salah tadi. Oke. D-nya belum kehapus. Ini penting begini. Ini bagus nih teman-teman. Jadi kita jadi tahu ya. Saya save dulu, saving, terus kita edit lagi. Kita proofing dulu. Nah, ini menarik. Jadi kelihatannya sederhana ya, sederhana karena hanya perbaikan minor saja untuk artikel ini. Tapi kalau sudah publish terus tiba-tiba ada spelling atau kata yang kurang hurufnya, atau tiba-tiba oh ini harusnya alamat afiliasinya di sini gitu. Nah, ini kan jadi nggak enak gitu kan. Nah, jadi ini pentingnya proofing. Dan proofing ini sebenarnya walaupun kecil dia minor ya, tapi kita harus benar-benar serius mengerjakan ini, karena yang tadi saya telah sebutkan ya, bahwa jangan sampai nanti setelah terbit tiba-tiba kok ada yang salah gitu, seperti itu. Nah, ini rekan-rekan tampilannya hasil proofing tadi ya, seperti ini. Nah, tadi kan ini saya juga menambahkan begini ya. Nah, terus kita lihat tadi di bawah tadi untuk artikelnya. Oke, ini tahap akhir. Jadi ini versi online-nya sebenarnya sudah ada ya, versi online-nya sudah ada, tapi apa namanya uncorrected proof, masih mentah sekali hasil dari hasil revisi terakhir. Nah, di sini sudah benar ya, di sini sudah benar seperti itu. Nah, ini penting rekan-rekan untuk memperhatikan spellingnya tadi. Nah, kalau misalkan tadi proofingnya sudah oke, teman-teman sudah yakin. Nah, yang pasti ini query ini ada tanda di sini, ada tanda apa namanya dot di sini ya. Ini artinya belum saya perbaiki. Nah, biasanya kalau di setiap penerbit besar biasanya kalau belum diperbaiki ini nggak bisa langsung disubmit seperti itu. Nah, nanti karena ini prosesnya masih berlangsung. Nah, ini saya ingin sekedar berbagi saja, inilah proses proofing artikel yang biasa kita temui ketika artikel kita sudah di accepted untuk publikasi, tapi belum sepenuhnya online ya. Jadi masih in press.
Kalau masih impress itu masih ada perbaikan, nomor apa namanya terbitannya belum ada, isunya juga belum ada, page-nya biasanya masih dipersiapkan seperti itu. Nah, rekan-rekan demikianlah video sederhana ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga di-accept di jurnal-jurnal apa dengan penerbit besar sehingga teman-teman bisa merasakan kebahagiaan tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.